Ramadan di kota santri Gresik, Jawa Timur belum lengkap jika belum menikmati takjil legendaris bernama Bongko Kopior. Bubur nangka dan kelapa kopior bercita rasa manis gurih dan juga syarat makna ini hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan. In association with Lahir dari masyarakat sekitar pondok pesantren di kota santri Gresik, Jawa Timur, sebuah takjil legendaris disebut-sebut hanya ada di bulan Ramadan. Adalah Bongko Kopior. Nama makanan yang bila dibahasa Indonesiakan adalah bubur nangka dan kelapa kopior. Pembuatnya kebanyakan adalah warga Gresik bagian utara seperti Kecamatan Manyar, Bungah, dan Sidayu. Salah satu desa yang terkenal memproduksi Bongko Kopior adalah Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar. Sampai di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan Bongko Kopior. Kabarnya di desa ini ada sekitar 5 pembuat Bongko Kopior yang beraktivitas sejak pagi hari. Dari tangan terampil Mukani atau yang akrab disapa Mak Anila, Bongko Kopior ini tercipta. Sejak pukul 6 pagi, selepas sahur selama bulan Ramadan, ratusan bungkus Bongko Kopior tercipta dibantu anak dan kerabatnya. Santan kelapa terlebih dahulu dimasak, kemudian dipisah menjadi 3 bagian untuk membuat bubur sumsum, bubur rasa pandan, dan kuah santan. Agar wangi, Mak Ani memasukkan nangka dalam bubur sumsum. Selanjutnya ditambahkan irisan pisang Ambon. Sambil diaduk buburnya, kemudian dimasukkan nangka. Nah, ini maksud dari Bongko Kopior adalah singkatan dari makanan dalam bahasa Indonesia, bubur nangka dan kelapa kopior. Iya. Kenapa dicampur di sini, Mak, nangkanya? Biar wangi. Oh, biar wangi. Ya. Sambil diaduk terus gini, Mak ya. Ke arah kiri seperti ini benar? Benar. Ini sampai depan juga nggak baunya biasanya, Mak? Ya, benar. Keluar sana-sana. Oh, sampai keluar. Mak, sudah membuat Bongko Kopior sejak tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Oh, sudah lama ya. Kenapa pada saat itu akhirnya membuat Bongko Kopior? Ya, buat takjil. Hari puasa saja. Oh, Nggak jadi puasa nggak ada. Jadi takjil saat puasa ya, kalau nggak puasa nggak ada, Mak ya. Jadi saat itu ada permintaan dari pembeli Ya. supaya Mak buat ini. Bubur kemudian ditambahkan serutan daging kelapa muda dan diaduk sampai rata. Selanjutnya juga ditambahkan kelapa Kelapa muda muda yang diserut. Tapi ini nggak semuanya, karena nanti akan Ada lagi. ditambahkan saat dibungkus. Aduk terus. Sampai matang. Lama-lama capek, terus panas di depan kompor. Tak ketinggalan, isian lainnya yaitu mutiara juga harus direbus hingga menjadi bubur. Setelah matang semuanya, bubur sumsum, bubur mutiara, bubur rasa pandan, serutan kelapa muda, roti, dan kuah santan dibungkus dalam daun pisang yang berlapis-lapis. Bongko Kopior selanjutnya dikukus selama sekitar 10 menit. Setelah itu ditiriskan dan dikirim ke reseller dengan harga Rp10.000 per bungkus. Para penjual Bongko Kopior juga bisa dijumpai di kawasan perumahan. Di antara mereka ada yang membuka lapak sejak siang. Meski hujan pada sore hari, mereka berusaha bertahan. Para penjual Bongko Kopior hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan. Salah satunya di kawasan perumahan Gresik Kota Baru. Jadi mereka ini rata-rata adalah reseller yang menjual Bongko Kopior dengan harga dan cita rasa yang berbeda-beda. Kali ini jualan berapa, Bu? Hari ini 100 masih ada. Biasanya 100. itu habis 150. Oh, karena hujan Karena jadi hujan. 100 belum habis ya. Biasanya sampai 150 bungkus. Takjil bercita rasa manis gurih dan bertekstur lembut ini menjadi buruan banyak orang.
Cocok dinikmati saat berbuka setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Jadi bongko kopior ini cuman ada di bulan Ramadan aja, Mbak. Jadi khasnya di bulan Ramadan di Gresik ini bongko kopior ini. Dan ini kebetulan kesukaannya bapak aku. Jadi setiap tahun pasti, setiap hari aku pasti bukanya pakai bongko kopior ini. Rasanya itu manis, jadi dia ada perbedaan manis sama gurihnya. Dalam balutan daun pisang, isian bungku kopior yang beragam tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan filosofi yang mendalam. Maka simbol kearifan lokal, nilai-nilai kearifan lokal dan fungsi secara tradisional kelapa itu kita mengenal istilah-istilah yang nanti dipakai oleh pramuka, mulai dari akar sampai yang paling atas itu bermanfaat. Jadi jadilah manusia seperti pohon kelapa. Ya, nongko ya. Nangka itu kan simbol agak lengket tapi rasanya manis. Jadi erat tali persaudaraan dengan kegembiraan dan membuat orang tidak sakit hati, harus bermanis-manis gitu. Nah, dua hal ini yang penting di bongko kopior. Dari filosofi itu diharapkan akan membentuk karakter siapapun yang memakan bungku kopior. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Gresik, Jawa Timur. In association with